Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat simulasi yang berkaitan dengan wireless LAN ya, di mana kita akan mencoba membuat praktek sederhana menggunakan software simulasi yang nanti kebutuhannya adalah kita merancang sebuah hotspot sederhana di lokal area gitu ya, dengan perangkat yang ada di dalam program simulasi. Nah, program simulasi yang kita pakai adalah Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman bisa sambil praktek di rumah ya. Silakan kalau mau yang sudah terinstall dengan paket tracernya bisa dibuka di situ. Kita praktekkan, simulasikan bersama-sama ya. Nah, baik, ini langsung saja ya, kita masuk ke Cisco Packet Tracer ya. Kita mulai dari merancang sebuah jaringan lokal dulu ya. Nah, sebenarnya jaringan lokal itu bisa bermacam-macam perangkat yang ada di dalam sebuah jaringan lokal, tapi kita coba menganggap bahwa jaringan lokal yang ada itu adalah penggunanya ya, penggunanya itu adalah laptop atau device yang perangkat yang sifatnya mobile. Jadi bisa smartphone ya, bisa laptop. Nah, sehingga butuhlah yang namanya jaringan wireless local area network. Nah, ceritanya kita ingin membuat sebuah hotspot yang ada di mungkin di rumah atau di kantor atau di tempat-tempat umum yang lingkupnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, catatannya adalah kalau kita mau membuat sebuah jaringan wireless untuk umum ya, untuk pengguna banyak, tentunya langkah yang pertama ya perlu kita identifikasi adalah kira-kira jumlah pengguna. Jadi jumlah pengguna itu nanti ada berapa gitu ya. Jadi jumlah pengguna wireless atau hotspot itu kira-kira ada berapa di dalam sebuah jaringan lokal yang kita bangun nanti. Nah, misal kalau kita bangun di rumah atau di rumahan gitu, nah kita bisa ngitung kira-kira penggunanya, kebutuhannya ada berapa. Misalkan ada satu rumah itu ada 4 orang atau 5 orang. Itu kita bisa mengidentifikasi pengguna dulu atau dari sisi usernya dulu. Kalau misalkan 4 orang, 5 orang gitu ya, nah maka kita menganggap bahwa jaringan itu sebenarnya jaringan kecil gitu ya. Jadi nanti penggunanya hanya misal maksimal bisa dihitung ya, karena ini hanya untuk kepentingan satu rumah misalkan ya, atau satu lingkup situ saja. Nah, penggunanya bisa dihitung dari awal. Jadi menentukannya itu dimulai dari jumlah pengguna ya, jumlah pengguna. Nah, kalau kita menggunakan jumlah pengguna yang banyak misalkan ya, atau misalkan di tempat umum, misalkan di kampus, di sekolah gitu ya. Nah, itu kita punya catatan ya, punya catatan kalau di kampus itu kira-kira user yang terdaftar di dalam hotspot itu nanti ada berapa. Nah, tentunya jumlah mahasiswa atau jumlah siswa yang ada di dalam sekolah. Itu kita punya catatan yang nanti sebagai bahan untuk merancang atau membangun sebuah hotspot.
Kalau kita tidak punya catatan itu, tidak mengidentifikasi jumlah pengguna, ya, maka yang terjadi hotspot yang kita bangun atau jaringan wireless yang akan kita bangun itu nanti akan mengalami permasalahan di tengah jalan. Akan banyak persoalan-persoalan, ya. Problemnya mungkin dari sisi kecepatan yang berkurang, terus kemudian kinerja tidak optimal, banyak gangguan dan sebagainya. Nah, karena apa? Di dalam merancang itu di awal itu tanpa didahului semacam analisis pengguna, ya, dari jumlah pengguna itu, tanpa diidentifikasi bahwa jumlah pengguna itu ada berapa, ya, siapa saja, bagaimana aturan mainnya dan sebagainya. Oke, jadi itu langkah pertama sebelum kita membangun, kita harus tahu jumlah peserta. Nah, kita akan mensimulasikan seperti ini. Ini papan bot, ya. Jadi kita di sini di paket tracer kita punya gambaran. Kita tentukan dulu jumlah penggunanya ada berapa, gitu ya. Jumlah penggunanya ada berapa. Kita menggunakan device, ya, di paket tracer ini. Kita end device-nya kita tentukan dulu, ya. Nah, misalkan di sini ada laptop aja, ya. Kita punya rata-rata laptop, kita pasang di sini. Oke. Nanti di sini ada 5 pengguna misalkan, ya. Laptop sama smartphone sebenarnya sama aja, ya. Nanti dia menggunakan wireless. Dan untuk memudahkan ini saya pasang laptop. Nah, mungkin kita tambah smartphone mungkin di sini. Oke, ini ada device yang untuk smartphone. Nah, dari sini kita punya gambaran. Ini wireless yang kita bangun itu nanti jumlahnya adalah sekian. Misalkan ini kita tentukan ada 4 atau 5 pengguna, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di tempat yang umum yang lebih banyak nanti, ya, ini hanya bisa kita 5 atau 4 device yang ada di sini itu sebagai perwakilan saja, gitu ya, karena tidak mungkin kita jumlahnya sampai 100. Ini kita punya device, kita pasang di sini. Nah, ini untuk memudahkan, kalau ini misalkan jumlahnya nanti 400, nah katakanlah ini satu-satu ini mewakili dari 100 gitu. Oke, tapi di sini kita dalam merancangnya kita artinya kita pisah dulu pengguna, ya, pengguna smartphone, pengguna laptop, seperti itu. Nah, dari sisi pengguna sudah kita pikirkan, ya, kita pikirkan dulu. Oke. Langkah berikutnya adalah menentukan yang namanya perangkat atau yang namanya device untuk akses poinnya. Jadi kemarin kita sudah singgung, ya, tentang apa itu akses point, ya. Istilah akses point itu yang kalau di dalam wireless itu sebagai device yang menghubungkan beberapa perangkat yang terhubung di dalam sebuah jaringan. Itu namanya access point, ya. Jadi kita butuh yang namanya access point. Nah, dalam menentukan access point itu kita pertimbangannya banyak, ya. Kemarin yang kita singgung itu adalah bahwa jenis perangkat access point itu sendiri itu menentukan bagus tidaknya kualitas di dalam sebuah jaringan. Tentunya kita akan melihat kebutuhan internet misalkan. Kalau yang kita bangun itu adalah semuanya itu pengguna internet, dan internet itu adalah hal yang vital bagi sebuah jaringan itu atau suatu organisasi yang di dalam jaringan itu, tentunya perlu dipertimbangkan bahwa kualitas kualitas jaringan yang ada di lokal itu harus betul-betul dipertimbangkan, dioptimalkan, sehingga kebutuhan internet itu nanti akan optimal, gitu ya. Jadi sebuah koneksi internet yang digunakan secara bersama-sama
itu tergantung juga dari kualitas jaringan lokalnya tadi gitu ya. Nah, kalau jaringan lokalnya sudah buruk, nah tentunya untuk akses internetnya itu juga buruk. Jadi belum tentu internetnya itu bagus ya, internetnya itu kecepatannya tinggi, tapi ketika di jaringan lokal ternyata jaringan lokalnya hanya speednya hanya terbatas gitu ya, hanya memiliki kualitas yang rendah. Nah, sehingga jaringan itu tidak mensupport dengan kecepatan tinggi, meskipun internetnya dari ISP katakanlah itu bandwidth-nya tinggi ya, speed-nya tinggi, tapi ketika sampai di jaringan lokal itu rendah. Nah, itu penyebabnya dari sebuah jaringan yang gagal koneksi ke internet dengan baik, meskipun ke internetnya bagus gitu ya. Oke. Nah, ini penting, kita tentukan dulu device untuk jaringan yang menuju ke lokal ya, dan menuju ke internet nanti. Jadi di sini ada pengguna ya, ada pengguna. Oke, ini saya pindah dulu aja sini, sama-sama pengguna lokal ini ya, ada laptop, ada smartphone gitu kan. Kita buat ini sebelah kiri ya, sebelah kiri ini kita buat sebagai dari jaringan lokal ya, jaringan lokal tapi belum tersambung. Ini calon jaringan gitu ya. Jadi ada beberapa pengguna nanti akan terhubung secara lokal. Nah, kita butuh yang namanya access point untuk secara wireless untuk menghubungkan itu. Oke, kita buat device-nya. Oke, untuk device-nya kita tentukan device wireless ya. Nah, sekali lagi dalam menentukan itu kita butuh pemahaman yang berkaitan dengan jumlah pengguna, kecepatan ya, dan kira-kira perangkat yang ada di dalam sekarang ini ya, itu teknologinya sampai mana yang akan kita gunakan. Jadi dari jenis wireless kemarin ya, dari wireless LAN yang dari standar IEEE 802.11 itu kan adalah A, ada B, ada C, ada AC ya, ada A, ada B, ada G, ada AC, dan ada N ya. Terus yang terakhir adalah AX itu ya. Nah dari itu kita mau pilih yang mana kan gitu. Tentunya kalau kita pingin yang paling bagus gitu ya, nah paling terupdate teknologinya ya, nah kita bisa pilih yang menggunakan AC atau menggunakan AX gitu ya. Oke. Nah kalau AC frekuensi yang digunakan itu mau berapa? Nah itu yang perlu kita pikirkan juga. Oke, dari sini kita sudah mengira-ira ya kalau pengguna hotspot itu kira-kira nanti katakanlah ini jumlahnya ada 5 orang gitu ya. Berarti kan ini di penggunanya tidak terlalu banyak atau tingkatnya adalah kecil. Maka kita tentukan aja akses point yang nanti pertimbangannya dengan budget. Dengan budget itu harga perangkat itu kan nanti bisa dilihat dari kelas bawah sampai kelas atas itu ya. Nanti selisihnya bisa banyak sekali ya. Nilainya adalah jutaan gitu kan. Nah, tentunya agar tidak mubazir kita. Jadi tidak selamanya alat yang mahal itu pas digunakan untuk kebutuhan. Jadi ya meskipun alat yang mahal itu yang kualitasnya yang bagus gitu ya. Cuman itu kalau digunakan untuk misalkan jaringan lokal yang penggunanya hanya sedikit gitu ya, itu terlalu besar pengeluaran yang dikeluarkan secara ekonomi, secara budget nilai rupiahnya kan gitu. Nah oleh sebab itu kalau kita ada hitung-hitungan ya berkaitan dengan proyek biasanya, nah kita ada proyek misalkan pembangunan jaringan wireless gitu, nah itu sangat diperhatikan untuk menentukan jenis perangkat tadi. Tidak semuanya yang mahal yang harus dibeli kan gitu, sesuai dengan kebutuhannya.
Oke, berarti kita saat ini kita butuh ya untuk pengguna yang kelasnya masih sedikit kan, kita ambil aja yang perangkat yang sekelas pengguna rumahan dan seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa pilih, dari teman-teman bisa lihat di sini ya, device-nya mungkin ini memang kita tidak familiar dengan istilah-istilah ini, cuman nanti bisa dicek ya. Kalau yang ada di sini kan karena ini bawaan Cisco, jadi produk-produknya ini adalah produk-produk Cisco semuanya ya. Jadi tidak ada produk yang bukan Cisco, sehingga merek, seri dan sebagainya ini yang dimiliki oleh produknya Cisco. Tapi kita belajar di sini tidak konsep ini nanti akan kita gunakan tidak hanya di Cisco ya, tidak hanya di Cisco. Ini makanya saya ambil yang umum saja, yang umum. Oke, kita gunakan saja untuk yang home router ya. Jadi kalian boleh pilih yang home router atau saya menggunakan WRT 306 ini. Jadi ada jenis WRT 300N ya. Nanti ada home router juga. Oke, sekarang kita lihat. Kita punya WRT 306, kita pasang di sini. Nah, otomatis ini akan nyambung ketika ini ada device. Nah, nanti kita tidak nyambung dulu ya. Nah, kita abaikan dulu. Oke. Ini ada access point ya. Ada access point yang jenisnya adalah ini WRT 300N. Nah, mungkin bentuk fisiknya nanti akan kita lihat. Dan spesifikasinya kan kita lihat di dalamnya di settingan di sini. Nah, oke, anggaplah ini akses point yang murah ya, yang paling murah lah gitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang di sini ya, di Meraki dan di LAPPT ini ya, kita pakai aja yang mungkin kelasnya adalah kelas yang di WRT untuk 300N. Oke. Biasanya N itu adalah tipe yang wireless WiFi yang digunakan. Nah, kemarin ada B, ada A, ada G itu ya, ada N, nah, ada AC. Nah, berarti ini belum sampai ke AC atau AX. Nah, secara logika N itu speednya sampai ke berapa kemarin ya? Bisa sampai ke 300 juga ya tipenya. Makanya kebutuhan speed 300 Mbps itu cukup nggak kalau untuk pengguna 4 ini kan gitu kan? Itu logikanya seperti itu. Untuk 300 Mbps misalkan ya, atau kita punya hitung-hitungan pengguna. Nah, pengguna di sini nanti ini kan ada masing-masing punya apa namanya? Nanti punya jalur sendiri-sendiri ya, punya jalur sendiri-sendiri. Jadi kalau di sini punya jalur sendiri, ini punya jalur sendiri, jalur wirelessnya ya. Nah, setiap jalur ini kan pencabangan. Ya. Nah, sementara nanti kita butuh berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk menampung dari pengguna ini semuanya, gitu kan? Oke. Hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya seperti ini ya. Nah, ini harus seimbang juga ya, harus seimbang. Bahwa speed yang kita butuhkan itu adalah harus sesuai antara out ya dan inputnya ya. Nah, ini skenario membuat jaringan lokalnya dulu. Nah, kebutuhan jaringan lokal itu nanti kemana? Jaringan lokal ini nanti kemana kan gitu. Nah, jaringan lokal ini nanti tujuannya adalah hotspot rata-rata digunakan untuk internet kan gitu. Nah, sekarang kita coba simulasikan ini kita pasang jaringan internet di sini. Jaringan internet itu perginya nanti menggunakan biasanya ke ISP ya, jadi ke ISP atau ke sebuah perangkat router namanya ya. Oke, kita gunakan router aja nanti.
Oke lah, kita pasang atau server ya. Oke, kita buat server aja nih. Oke, server. Oke, nah kita taruh server di sini. Anggaplah server ini adalah internet gitu ya. Oke, anggaplah ini sebelah server itu adalah internet. Gitu. Oke, jadi yang kita bangun itu adalah jaringan lokalnya. Kemudian jaringan lokal ini terhubung nanti ke internet. Nah, yang umum kan seperti itu ya, jaringan hotspot itu kurang lebih seperti itu, hampir sama. Jadi di sisi lokal itu menggunakan wireless, terus kemudian yang ke atasnya, yang ke internetnya, ya biasanya katakanlah ini ke ISP atau langsung ke modem yang dimiliki di IndiHome, misalkan, atau di ISP yang lain, bisa ya. Itu biasanya seperti ini ya. Nah, ini kesananya adalah menggunakan kabel ya. Jadi ini kalau ini menggunakan wireless, sisi ke internetnya, perangkat ini tetap terhubungnya adalah melalui kabel. Karena tidak sampai saat ini belum ada rumahan ya langsung menggunakan wireless ke jalur internetnya menggunakan teknologi wireless yang broadband ya. Nah, yang digunakan itu adalah rata-rata adalah jaringan jaringan kabel gitu ya. Jaringan kabel menggunakan fiber optik yang saat ini paling cepat ya dalam transmisinya, yang melalui fiber ke rumah-rumah ya. Produknya biasanya fiber home gitu ya. Nah, kita asumsikan ini adalah sebuah router ini tadi, router ya. Kita bisa anggap router ya. Ini menuju ke internet itu ada port yang dimiliki. Kita gunakan jalur portnya ya, yang ke internet. Nah, sebentar ini sebelum saya buat jaringan wireless kabelnya, kita lihat dulu bentuk fisiknya ya. Oke. Bentuk fisiknya itu kalau mungkin seperti ini ya, seperti ini dari belakang. Nah, ini terdiri dari ada interface yang pakai wireless, ada yang pakai kabel. Nah, yang ke kabel itu ada sini sedianya ada 5 port ya, ada 5 port. Portnya ini semuanya adalah RJ45 sehingga ini yang akan digunakan untuk jaringan kabel. Nah, jadi meskipun access point itu adalah teknologi wireless, tapi tidak lepas dari kabel ya untuk terhubung ke jaringan internet. Nah, maka semua perangkat wireless itu tanpa belum ada yang sama sekali tanpa kabel, tetap belum ada ya, tetap masih ada kabelnya juga gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya 100% wireless gitu ya. Nah, tetap ada kabelnya di dalam untuk menghubungkan ke beberapa jaringan. Oke, di sini ada berapa jaringan? Ada berapa interface? Ada 5 ya, 5 interface. Yang satu ini warna biru. Nah, biasanya ini penanda bahwa interface yang ini yang menuju ke internet. Jadi biasanya atau ada tulisannya, biasanya ini internet, biasanya seperti ini. Nah, untuk yang port yang 4 ini, ini biasanya port yang menuju ke jaringan lokal. Jadi kabel yang menuju ke jaringan lokal, gitu ya. Nah, hampir sama dengan yang di wireless. Nah, wireless di antena ini, ya, antenanya itu menghubungkan klien yang ada di lokal, tapi tanpa kabel, gitu ya. Tapi tanpa kabel. Jadi menggunakan wireless ya, yang menuju ke jaringan lokal. Nah, biasanya hanya satu port, hanya satu line jalur yang menuju ke internet. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ya, jadi kita lihat di gambar. Jadi ini ada port tadi yang warna biru tadi itu menuju ke atas atau ke internet tadi. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian ada jalur 4 tadi yang ada yang 4 tadi, port yang 4 tadi yang warna coklat muda ini ya, atau orange ini ya. Ini biasanya untuk ke jaringan lokal ya. Jadi kabel yang ke jaringan lokal. Oke, sekarang kita
desain ya, kita desain dulu yang ke jaringan lokal dulu. Anggaplah ini urusannya nanti urusannya ke internet ya, urusannya ke internet. Ini kita abaikan dulu. Sekarang kita fokus ke menuju ke jaringan lokal. Nah, untuk membangun jaringan lokal kita udah tahu ya, ini jumlah usernya ada berapa kira-kira ya, kita hitung dulu, terus jenisnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat jenis akses point yang kita pasang di sini ya, atau kita beli. Nah, anggaplah kita tadi baru beli ya, dari toko itu beli perangkat yang namanya WRT 300N ini. Nah, mungkin bentuk fisiknya ini seperti yang di internet itu banyak mereknya ada biasanya Linksys itu ya, nah, seperti itu. Oke, tapi kita lihat dulu ya secara propertinya di sini ya, propertinya di sini kita lihat dulu. Properti ini kita bisa melihat dari apa tadi? Perangkat yang kita pasang tadi, kita jadikan akses point ini. Ini kalau dipakai tracer ya, karena ini simulasi ya, kita bisa melihat isi kedalamannya sebenarnya langsung dengan memilih menu-menu yang ada di sini. Tetapi secara nyata realnya itu sebenarnya kita kalau mau masuk ke dalam, mau lihat konfigurasi, mau melihat software yang ada di dalamnya ya, itu harus menggunakan remote ya, sistem remote dulu di PC atau di laptop melalui web browsernya ya, baru kita masuk ke akses ke dalam akses point ini, bisa kita lihat settingan, konfigurasi dan sebagainya. Tapi karena ini program simulasi ya, jadi ini sebenarnya kita bisa melihat langsung ya. Tapi kalau secara real kan kita nggak bisa melihat secara grafik user interface-nya seperti ini. Gitu. Nah, nanti kita coba langkah yang real aja, kita melihatnya dari dari PC atau dari laptop yang kita gunakan untuk meremote perangkat ini, gitu ya. Jadi biar nanti tidak membingungkan kalau kita nanti melihat secara fisik ya, oh ini masuknya gimana, caranya settingnya lewat apa kan gitu ya. Nah, secara sekilas kita melihat fisiknya ya. Fisiknya tadi bisa kita lihat bahwa di sini ada 5 interface jaringan lokal ya. Berarti di sini ada secara interface itu LAN-nya itu ada 5. Tadi ya. LAN-nya itu ada 4. Jadi di warna yang coklat ini ada 4, LAN-nya ada 4 yang menggunakan kabel. Jadi di dalam simulasi ini membagi interface-nya cuma ada internet, LAN dan wireless gitu ya. Ada LAN, ada internet, ada LAN dan wireless. Nah, ini internet, LAN, wireless ini adalah interface yang ada di perangkat ini tadi. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Gitu ya. Nah, LAN itu adalah, kita artikan LAN itu ya, istilah LAN itu umumnya itu digunakan jaringan kabel ya. LAN itu umumnya secara umum orang menganggap bahwa itu adalah jaringan kabel. Itu ya, jaringan lokal tapi yang kabel, lokal area network. Oke, gitu ya. Nah, kalau wireless biasanya ketambahan W gitu ya, wireless, atau ada tambahan kata wireless gitu. Nah, itu sendiri. Jadi jangan bingung nanti ya, yang LAN itu yang mana, yang wireless itu yang mana. Nah, wireless jelas, kalau wireless adalah karena perangkat ini memang perangkat wireless untuk access point ya, maka yang dimaksud wireless itu adalah interface wireless itu adalah interface wireless yang digunakan oleh klien pengguna yang ada di jaringan lokal, gitu ya. Oke. Jadi kalau di rancangan tadi itu adalah wireless itu interface yang nanti menuju ke laptop, menuju ke ke smartphone dan sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, terus kemudian, ini interface yang namanya internet. Nah, interface internet itu adalah interface yang menuju ke jaringan internet.
yang ke atas biasanya ya, yang ke router di atasnya, atau menuju ke modem yang ada di di dalam jaringan ISP-nya gitu ya. Jadi jaringan yang menuju ke internet service provider atau ke jaringan yang keluar, nah, dinamai dengan interface-nya internet. Nah, biasanya kalau di perangkat wireless itu ditandai warna biru ini biasanya, atau ada tulisan internet di sini. Biasanya ada tulisan internet, ini adalah, nah ini ada biasanya. Itu kan ini kecil nggak kelihatan ya. Nah, itu ya. Nah, yang warna biru ini adalah interface menuju ke jaringan internet. Oke. Paham ya? Jadi ada 3 interface: internet, local area network yang kabel, dan local area yang wireless. Nah, jadi ada 3 interface itu. Kita udah tahu tadi ada 3 interface di alat ini ya, satu menuju ke internet, satu wireless, satunya ke jaringan kabel LAN. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebelum ini bisa digunakan atau sebelum kita dipasang ya, tentunya langkah pertama adalah mengkonfigurasi perangkat ini ya, konfigurasi perangkat ini agar bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, konfigurasinya itu nanti ada beberapa hal yang perlu disetting ya, baik itu setting untuk lokalnya maupun setting untuk ke internetnya. Oke, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan bahwa jaringan lokal ini nanti penggunanya tidak lebih dari 100, tidak lebih dari 10 ya kadang, atau tidak lebih dari pokoknya ini di antara 4, 5 sampai 10 lah paling banyak itu. Anggaplah ini jaringan untuk rumah saja atau untuk keluarga saja. Nah, gitu ya. Baik. Berarti yang saya setting pertama itu adalah, kita konfigurasi itu adalah tentang konfigurasi jaringan lokalnya dulu. Nah, biasanya alat yang baru beli itu ya, kita ada keterangan biasanya di dus, di box itu ya, itu atau di bungkus dari perangkat itu ada konfigurasi default yang nanti itu digunakan untuk masuk ke access point ini ya, untuk bisa dilakukan konfigurasi awal. Nah, itu ada kaitannya dengan IP address yang digunakan ya. Jadi semua produk itu dia dari pabrik sudah di setting IP default-nya, sehingga dan itu nanti IP-nya diberi keterangan di situ ya, diberi keterangan di dus-nya atau di box-nya itu biasanya IP, atau di perangkatnya sendiri itu biasanya ada di labelnya itu ya. Itu ada IP default-nya berapa. Terus kemudian kalau mau masuk itu ya, mau masuk ke halaman konfigurasi itu harus melalui harus login dengan akun yang sudah ditentukan. Nah, ada nama akunnya, ada passwordnya. Dan itu kalau di awal itu ya, sebelum dikonfigurasi, default-nya itu sudah disertakan juga. Nah, nanti di labelnya juga diberitahu loginnya apa, passwordnya apa. Masing-masing alat punya beda-beda sesuai, tergantung dari dari pabriknya ya, atau dari vendornya. Masing-masing yang diberlakukan itu baik IP default-nya berapa, password-nya apa, itu bisa beda-beda. Nah, tapi umumnya itu seperti pengguna itu biasanya masuknya itu adalah admin, biasanya seperti itu ya. Atau passwordnya admin, ada yang passwordnya kosong, ada yang passwordnya admin juga gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini kita karena menggunakan Linksys ya, nah kita bisa lihat IP default-nya karena kita nggak punya box-nya. Nah, kita bisa lihat nih, ini kan muncul nih, taruh di sini. Ada LAN itu adalah up itu 192.168.01 ya. Oke, jadi ini yang kita lihat. Kita muncul di sini, lihat portnya di LAN itu ya, linknya up, yang berarti kita akan meremote ke
port yang untuk LAN itu ya dengan IP 192.168.0.1/24. Artinya alat ini defaultnya dari pabrik sudah disetting bahwa untuk lokal area networknya ya itu IP-nya adalah 192.168.0.1. Nah, sehingga kalau kita mau meremote ke alat ini ya menggunakan PC atau menggunakan laptop ya, kita nanti menujunya adalah ke 192.168.0.1 ini. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan salah satu laptop. Katakanlah laptop ini yang paling bawah ini adalah laptop kita. Kita sebagai pengelola jaringannya ya. Nah, kita gunakan ini. Nah, awalnya kita tidak menggunakan wireless ya. Kita tidak menggunakan wireless. Kalau kita dekatkan saja. Nah, misalkan ini kita setting dulu laptop kita ini. Laptop kita itu menggunakan kabel. Nah, misalkan kita pilih aja untuk kabel strike ya. Nah, kita punya kabel strike di laptop ini, kita sambungkan ke fast Ethernet, oke? Jadi kita punya fast Ethernet. Nah, kemudian kita sambungkan ke wireless router ini tadi ya. Nah, kita menggunakan, nah ini ada internet, ada Ethernet 1, 2, 3, 4. Jangan sampai keliru ya. Ini yang internet tadi menuju ke atas. Nah, yang ke bawah, yang ke lokal itu adalah Ethernet 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke, kita ambil yang salah satu. Nah, artinya kita menghubungkan kabel ke jaringan ini, kita sudah punya sambungan. Nah, ini gambaran secara, kalau realnya ya, secara realnya itu alat yang tadi itu ya, ini kita sambungkan dengan kabel jaringan yang kita tancapkan di laptop kita yang menuju ke RJ45 yang ada di laptop kita. Nah, oke, secara fisik ini kita sambung, sudah tersambung, tetapi ini secara logiknya ini belum nyambung ya. Secara fisiknya sudah sambung, masing-masing sudah up hijau semua ya. Nah, tapi kita belum bisa masuk ke sini karena kita belum menyamakan IP-nya, IP networknya ya. Oke, jadi kalau kita mau masuk ke perangkat ini ya, ini kita harus tahu dulu IP-nya. Nah, IP-nya dengan cara seperti apa? Dengan cara kita melihat di keterangan yang ada di perangkat tadi, default-nya itu berapa itu ya, IP-nya yang bawaan dari pabrik. Kalau itu sudah pernah di setting, nah kita harus tahu settingan penggantinya itu IP-nya berapa gitu. Kalau tidak tahu, kita tidak akan bisa masuk ke sini.